Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita boleh bersyukur dan menikmati kasih Tuhan. Dan di hari yang indah ini kita kembali dalam perjumpaan Firman Multi Mupel Jakarta Timur. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, salam sehat, jaga kesehatan, apapun yang ada dalam kehidupan kita, kasih Tuhan menyertai dan menuntun kita. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan mendengarkan firman. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kasih dan kebersamaan Tuhan di tengah-tengah persekutuan Firman Multi Jakarta Timur. Dan kami bersyukur menikmati kasih Tuhan dalam segala penyertaan dan bimbingan Tuhan di sepanjang hari ini. Firman-Mu yang hendak kami baca, dengar, dan renungkan, bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, hikmat-Mu, sehingga firman-Mu bukan hanya menyenangkan telinga, hati, dan pikiran kami, tapi firman-Mu menjadi kekuatan di dalam waktu hidup yang Tuhan anugerahkan dalam persekutuan kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar sabda-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita hari ini kita ambil dalam firman Tuhan kitab Yehezkiel. Kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-37, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Kitab Yehezkiel 37, ayatnya yang pertama sampai 14, firman Tuhan. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu bernubuatlah seperti yang dikatakan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar.
Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan harapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan." Berbahagialah kita yang mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Maranatha. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini? Virus membuat kita gelisah. Virus membuat kita panik, takut, dan merasa bahwa masa depan tidak ada harapan. Ketakutan membuat kita menjadi kehilangan konsentrasi dan kehilangan harapan kepada Tuhan. Apapun alasannya, kenyataan telah membuktikan kalau wabah COVID-19 sangat mengancam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Bukan hanya itu, saudara-saudara yang kekasih, tetapi telah terbukti bahwa virus itu telah mengganggu semua apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan tugas, panggilan, dan pengutusan kita di tengah-tengah pelayanan. Kita tahu semua, bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, bahkan pelayanan pun saat ini gereja-gereja masih secara online dan bergereja di rumah. Mari kita melihat bersama-sama bagaimana rasa takut, bagaimana rasa kehilangan pengharapan yang sebagaimana yang sekarang telah kita imani. Tidak jauh berbeda dengan apa yang diamali dan dirasakan oleh kehidupan kaum Yehuda di Babel. Hidup di negeri orang yang berbeda dari negeri sendiri. Sebagaimana bangsa Yehuda yang ditawan, kaum Yehuda mengalami kemiskinan. Bukan hanya mengalami kemiskinan, tetapi mereka mengalami penderitaan, mengalami kesakitan, dan mengakibatkan korban berjatuhan di berbagai tempat tanah Babel. Oleh sebab itu, kaum Yehuda sangat terhimpit dalam kondisi yang memang benar-benar tidak bisa berbuat sesuatu. Sehingga apa yang digumuli dan apa yang dihadapi oleh bangsa Yehuda, kaum Yehuda terhimpit dalam kondisi yang tak pasti. Pengharapan Tuhan yang menjadi harapan dalam kehidupan mereka juga tak kunjung datang. Seakan-akan pengharapan dan pertolongan Tuhan jauh dari kehidupan mereka. Sehingga apa yang mau mereka katakan?
Apa yang akan mereka hendak sampaikan kepada Tuhan ketika Tuhan memang benar-benar belum memberikan jawaban. Tuhan masih mengizinkan dan membiarkan kehidupan Yehuda yang merasakan begitu banyak penderitaan, pergumulan, dan tantangan. Sehingga Yehuda mau mengatakan bahwa kehidupan mereka benar-benar ada dalam posisi yang mau dikatakan di antara hidup dan mati, di antara hitam dan putih, di antara manis dan pahit. Bagi kaum Yehuda, Tuhan tidak ada di antara mereka. Dua kenyataan hidup yang ada, bagaimana pengharapan kepada Tuhan telah mati. Tuhan memanggil Yehezkiel sebagai nabi untuk membangkitkan kembali iman dan harapan bangsa perjanjian itu. Bagi Yehezkiel, Tuhan masih ada. Tuhan selalu bertindak melalui rekonsiliasi, iman dan pengharapan yang mati menjadi hidup kembali dengan satu tujuan, agar kaum Yehuda percaya bahwa Allah Israel adalah Tuhan yang hidup. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam Tuhan selalu ada kekuatan untuk mengatasi rasa takut, untuk mengatasi rasa bimbang, untuk mengatasi rasa gelisah dalam setiap kehidupan kita. Rasa takut dan pengharapan akan hilang di dalam kehidupan ketika Tuhan menjadi harapan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini merupakan catatan penglihatan Nabi Yehezkiel tentang kemahakuasaan Allah, tentang kehebatan Allah yang membangkitkan kembali iman dan pengharapan kaum Yehuda di Babel. Bahwa tulang-tulang yang berserakan di suatu lembah yang tak diketahui tempatnya adalah tulang-tulang yang sudah sangat kering, dan ia tak punya urat, bahkan kulit dan daging tidak menjadi bagian nafas. Hidup juga tidak ada dalam tulang-tulang yang berserakan itu. Maka tugas yang Allah berikan, tugas Tuhan yang berikan kepada Yehezkiel mau mengatakan, hai anak manusia, bernubuatlah agar tulang-tulang kering itu dapat hidup kembali. Tugas yang Allah berikan bagi Yehezkiel. Bagaimana nubuat Yehezkiel kepada tulang-tulang itu, sehingga apa yang mau dikatakan Yehezkiel ketika Nabi Yehezkiel bernubuat, tampak dalam penglihatan itu tulang-tulang kering tidak mengalami perubahan yang luar biasa. Tulang-tulang kering yang tadinya tak punya urat, yang tidak punya daging, dan bahkan tidak mempunyai kekuatan, secara ajaib telah memiliki bagian-bagian tubuh itu. Namun mereka belum atau tidak bergerak karena tak memiliki nafas hidup. Saudara-saudara yang kekasih, lalu atas perintah Tuhan kepada Yehezkiel, bernubuatlah pada nafas hidup, sehingga dari 4 penjuru nafas itu datang dan masuk di dalam setiap tubuh yang tidak bergerak itu, sehingga mereka hidup kembali. Sungguh luar biasa, saudara-saudara yang kekasih. Apa arti dari penglihatan ini? Jawaban arti dari penglihatan ini ada di ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14.
bahwa yang dimaksudkan tulang-tulang kering itu adalah seluruh kaum Israel yang sesungguhnya mengeluh di hadapan Tuhan kalau hidup mereka sangat terpuruk dan tidak ada harapan untuk hidup mereka. Sehingga dalam keterpurukan dan hilang harapan, namun bagi Tuhan bahwa kedua-duanya ada satu kepastian yang akan memberikan kehidupan, karena kita tahu bahwa Tuhan itu hidup. Sehingga dengan kehidupan Tuhan maka Dia mampu melakukan satu kehidupan bagi hidup bangsa Yehuda. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang boleh kita lihat, apa yang boleh kita bersama-sama gumuli, dan apa yang boleh kita bersama-sama rasakan, atau apa yang akan kita lakukan ketika Tuhan boleh memperlihatkan melalui Yehezkiel. Yehezkiel menegaskan pada kita bahwa Allah yang kita yakini, Allah yang kita percayai di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Ia hidup, karena itu kehidupan kita yang olehnya Dia memberikan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa benar-benar memanfaatkan kehidupan itu. Hidup adalah kesempatan. Kesempatan Tuhan Dia berikan dalam kehidupan kita, sehingga dengan kesempatan itu mari kita bersama-sama melihat bahwa Tuhan itu selalu berinisiatif, dan Ia pun selalu terlibat dalam situasi dan kondisi apapun dalam setiap kehidupan kita. Sehingga apa yang kita alami, rasa ketakutan, rasa kecemasan, rasa kebimbangan dalam setiap kehidupan kita tentang kehidupan ini, mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, khususnya peranan virus COVID-19 yang sangat menggetarkan seluruh jiwa dan kehidupan kita, sehingga membuat satu gelombang yang sangat tinggi, rasa takut yang luar biasa hadir dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih, menghadapi COVID yang sesungguhnya membuat kita takut. Ketakutan adalah suatu penyakit yang sungguh-sungguh mengganggu kedamaian. Rasa takut suatu yang wajar, namun perasaan itu janganlah menghancurkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Jadi mari, saudara-saudara yang kekasih, kita tahu sekarang bahwa ketakutan itu sangat menghancurkan kedamaian. Damai yang Yesus anugerahkan dan berikan dalam setiap kehidupan kita, kita bisa hancurkan dengan satu kata: takut, cemas, bimbang, dan ragu tentang kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Apakah kita mau membiarkan? Apalagi ini kita sudah memasuki minggu-minggu Advent. Kita kembali diingatkan bagaimana kelahiran Yesus yang memberikan kehidupan, kedatangan Yesus yang mau memberikan sukacita dan damai sejahtera. Damai dan sejahtera itu yang akan kita hadirkan melalui kehidupan kita ketika kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi seperti yang dihadapi oleh suku Yehuda atau bangsa Israel. Mari kita bersama-sama memperlihatkan akan kehebatan damai sejahtera yang Allah wujudkan melalui kehidupan kita. Kita perlu memahami, saudara-saudara yang kekasih, bahwa situasi yang sangat mengkhawatirkan dalam setiap kehidupan kita, Allah selalu bertindak. Allah selalu memberikan setiap solusi di tengah-tengah dunia yang sangat sulit untuk kita menemukan solusi. Tindakan Tuhan selalu indah pada waktunya. Mari kita bersama-sama. Kita bisa bersama-sama bahwa situasi apapun yang mengkhawatirkan dalam kehidupan kita, Allah selalu memberikan solusi. Dan kita bersyukur
Kesempatan-kesempatan Tuhan boleh berikan dalam setiap kehidupan kita, sehingga harapan, iman dan harapan kita kepada Tuhan yang akan kita perkokoh, yang akan kita kuatkan dan kita sandarkan dan kita berikan kepada Tuhan. Tidak perlu kita datang kepada yang lain. Berharaplah dan percayakanlah seluruh kekhawatiran, rasa takut, kebimbangan kehidupan kita. Mungkin bukan hanya wabah COVID-19. Kita hidup dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan. Persoalan yang akan silih berganti dalam setiap kehidupan kita. Tapi mari kita melihat apa yang boleh kita pelajari hari ini. Saudara-saudara yang kekasih, bagaimana Tuhan membangkitkan harapan. Apa yang dikatakan oleh Israel bahwa hidup kami sudah kering, hidup kami sudah tidak berdaya, hidup kami sudah tidak ada kehidupan yang untuk mereka bisa lanjutkan. Tetapi mari, apa yang Tuhan mau lakukan melalui Nabi Yehezkiel. Kita dipakai oleh Tuhan sebagai Yehezkiel yang benar-benar untuk memberikan kehidupan. Kita dipakai oleh Tuhan supaya apa yang menjadi kekhawatiran, apa yang menjadi kesulitan dan kesedihan dalam kehidupan kita, Allah adalah solusi yang terbaik. Sehingga apa yang dikatakan oleh Yesiel kepada Tuhan, ketika Tuhan mengatakan, bernubuatlah, kehendakmulah Tuhan. Kehendak Tuhan yang terjadi dalam seluruh kehidupan kita, Bapak Ibu. Rencana Tuhan selalu indah pada waktunya, tapi mari kita mau melihat harapan dan iman. Maka tanpa harapan tidak seorang pun akan benar-benar bertahan dalam kehidupan ini. Kalau kita tidak punya iman, kalau kita tidak punya harapan, maka situasi apapun yang hadir selesai. Kita tidak bisa melanjutkan dan melihat kehebatan karya Allah yang selalu menghadirkan dan membawa damai dan sukacita. Mari Tuhan memberikan tugas dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya, harapan kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata bahwa harapan dan iman yang telah kita taruh kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, mari kita satu dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami boleh menikmati kasih Tuhan dalam persekutuan ibadah Firman Multi. Kami menikmati kasih Tuhan melalui kebenaran firman, dan kebenaran firman Tuhan boleh memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus sumber pengharapan kami. Tuhan boleh membangkitkan pengharapan kami dengan iman kami. Dengan iman dan pengharapan kami yang tulus dan seutuhnya kepadamu. Ini yang akan menjadi kekuatan untuk kami bisa melanjutkan karya Tuhan ketika hati kami merasa takut, gelisah, bimbang, ragu akan apa yang terjadi bagi masa depan kami. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada kami apa yang dikatakan oleh bangsa Israel. Harapan mereka sudah mati, harapan mereka sudah terkering, bahkan harapan mereka diumpamakan seperti tulang-tulang yang hancur, tulang-tulang yang tidak berdaya, tulang yang tidak punya daging dan tidak punya kulit dan tidak punya nafas kehidupan. Kami bersyukur bahwa Tuhan boleh mengingatkan dalam kehidupan dan persekutuan kami. Sehingga apapun yang boleh kami hadapi, kami tidak mengatakan kepada Tuhan seperti bangsa Israel, bahwa Tuhan tidak peduli, bahwa Tuhan tidak ada, bahwa Tuhan jauh dari kehidupan mereka.
Tapi yang boleh kami sampaikan, kami bersyukur Tuhan dengan kesempatan Tuhan hadirkan bagi kami ketika kami diperhadapkan dengan kondisi hidup dan tantangan. Maka ada satu kekuatan karena Tuhan hidup. Tuhan Yesus yang memberikan kehidupan kepada kami, sehingga dengan kehidupan itu kami boleh hidup, dan dengan hidup yang kesempatan Tuhan berikan bagi kami, maka kami buktikan kami akan menyelesaikan setiap tantangan-tantangan kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Wabah virus corona 19 sekalipun, Tuhan menjadi tempat harapan bagi kami. Dengan protokol kesehatan, maka kami boleh menjaga kehidupan kami. Ketika kami keluar rumah, kami boleh memakai masker, sering mencuci tangan, bahkan social distancing boleh kami hadirkan untuk semua menjadi baik. Karena kami tahu kebaikan Tuhan, cinta dan damai sejahtera Tuhan selalu anugerahkan dalam setiap kehidupan kami. Dan ketika kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kami dengan kehidupan yang baru, maka kami juga mencintai keluarga, semua setiap orang di sekitar kehidupan kami dengan cinta kasih Tuhan, dan kami memberikan kehidupan yang terbaik dengan kehidupan kami ya Tuhan. Bersama dengan Firman Multi Jakarta Timur, mari berkati gereja-gereja GPIB yang ada di Mupel Jakarta Timur. Meskipun Tuhan saat ini masih ada di antara kami yang bergereja secara luring atau bahkan daring dan luring, semuanya itu Tuhan, kami mohon berkati kami, supaya kebersamaan yang sudah Tuhan hadirkan di tengah-tengah Mupel Jakarta Timur, kami menjaga dan kami memeliharanya. Sehingga kebersamaan sukacita, meskipun ibadah secara luring dan daring, perjumpaan dengan Tuhan menjadi kebersamaan yang luar biasa dalam persekutuan kebersamaan gereja-gereja GPIB yang ada di Mupel Jakarta Timur. Berkati Ketua Mupel sampai kepada seluruh ketua-ketua yang menjadi bagian dalam persekutuan di pelayanan Mupel, program-program kerja, mari Tuhan berkati semua yang boleh kami berikan. Dan ketika Tuhan memilih mereka dan menempatkan mereka dalam kebersamaan di Mupel Jakarta Timur, pakailah mereka dengan kerendahan hati, dengan hikmat dan takut akan Tuhan, sehingga proses yang ada dalam kebersamaan di Mupel Jakarta Timur berjalan dengan sukacita dan damai sejahtera. Pemimpin gereja kami, Majelis Sinode GPIB, berkati Tuhan apapun yang saat ini boleh menjadi pergumulan bagi pemimpin kami, Majelis Sinode GPIB. Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kerendahan hati yang bijaksana, sehingga setiap keputusan-keputusan yang boleh diambil dan boleh dilaksanakan untuk kebersamaan di seluruh gerejamu GPIB, maka semuanya boleh berproses dan berjalan dengan baik. Kami juga percaya topangan dan dukungan dari seluruh jemaatmu, seluruh gerejamu menopang dan mendukung setiap program, setiap kegiatan, setiap apapun yang akan dilakukan oleh Majelis Sinode GPIB. Semuanya Tuhan berkenan memberkati dan memberikan yang terbaik. Kebersamaan kami, meskipun saat ini kami ibadah di rumah kami masing-masing, seluruh Mupel Jakarta Timur berkati. Dengan firman-Mu yang menjadi kekuatan dan menjadi harapan dalam setiap kehidupan kami, mampukan kami Tuhan. Meskipun saat ini kami masih bekerja di rumah, sekolah di rumah, melakukan apapun di rumah, kami tetap percaya kehadiran Tuhan di dalam setiap kebersamaan keluarga kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami tetap ada dalam sukacita dan damai sejahtera menjadi kekuatan untuk kami juga membagikan bagi setiap keluarga yang kami cintai dan sayangi, bagi setiap orang yang ada di sekitar kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah sukacita dan kebersamaan yang indah yang Tuhan boleh bentuk dalam persekutuan Firman Multi, dan biarkanlah
Apa yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kebersamaan kami bersama-sama menopang dan saling mendukung dan mendoakan supaya kami tetap dikuatkan dan dimampukan dalam iman dan pengharapan kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk segala karya dan kebaikan Tuhan melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur karena cinta kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, inilah kebersamaan kita di dalam firman multi. Kasih Tuhan yang senantiasa memelihara dan memberikan setiap kesempatan dalam setiap kehidupan kita. Ini mengingatkan bagaimana dengan protokol kesehatan. Mari kita tetap ikuti. Ketika keluar rumah memakai masker, sering mencuci tangan, menjaga jarak. Kita mencintai keluarga kita mencintai semua orang di sekitar kehidupan kita, sehingga dengan cinta yang Tuhan anugerahkan dalam setiap kehidupan kita, kita bagikan cinta itu untuk semua orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Dengan cinta, maka semua damai sejahtera berjalan dalam sukacita. Tuhan memberkati.